warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Cendriani selaku dosen mata kuliah retorika dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai self love. Sebelum masuki materi, apakah teman-teman tahu apa itu self love? Mencintai diri sendiri. Nah, betul sekali. Pada zaman sekarang, masa remaja, dewasa, ataupun remaja menuju dewasa seperti kita ini, banyak sekali yang mencaci dan membenci diri sendiri. Padahal, dibandingkan membenci atau mencaci diri sendiri, mencintai diri sendiri itu jauh lebih baik loh teman-teman. Mencintai atau menghargai diri sendiri itu jauh lebih baik daripada mencaci atau membenci diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu akan membuat kita jauh lebih berpikir positif. Lalu kenapa sih kita harus self love? Alasannya tentu karena self love membuat kita bahagia. Karena bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Ada banyak sekali manfaat mengenai self love, yaitu yang pertama membuat kita jauh lebih percaya diri. Yang kedua membuat kita menghargai diri sendiri, dan yang terakhir yang paling penting adalah membuat kita selalu bersyukur. Ada aspek self love yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama adalah self awareness. Self awareness merupakan kesadaran dari seseorang untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Cara untuk meningkatkan self awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan juga perasaan. Teman-teman bisa menulis di notes atau buku diary. Yang kedua ada self-worth. Self-worth adalah keyakinan diri seseorang untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan demi memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga adalah self-esteem. Self-esteem adalah posisi di mana teman-teman ini sudah merasa nyaman dan juga puas terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir adalah self-care. Self-care adalah tindakan untuk menjaga kesehatan diri. Salah satunya adalah melakukan hal-hal yang teman-teman sukai. Ada beberapa contoh dari self-love. Yang pertama adalah me time. Me time atau menghabiskan waktu dengan diri sendiri sering teman-teman lakukan kan? Nah, itu contoh dari me time adalah misalnya memasak, menonton film, pergi ke mall sendirian, pergi ke tempat-tempat yang bagus, dan lain-lain. Kemudian ada self reward. Pasti di sini teman-teman sering mendengar kata self reward. Self reward merupakan penghargaan kepada diri sendiri. Contohnya membeli barang, membeli baju, atau sekedar membeli makanan yang enak. Selanjutnya yaitu selalu mengawali hari dengan baik, dengan berpikir yang positif. Dan yang terakhir adalah mengenali kelemahan dari diri sendiri. Dari contoh yang telah saya sebutkan tadi, apakah teman-teman sudah melakukannya? Sudah. Oke. Selanjutnya ada tips untuk self love. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Jadi teman-teman itu harus mengenali diri kalian sendiri. Misalnya apa sih kelebihan dari teman-teman, apa kekurangan dari teman-teman, dan apa yang membuat teman-teman senang ataupun membuat teman-teman sedih. Jadi kalau teman-teman sudah mengenali diri teman-teman semua, maka teman-teman bisa mengontrol emosi dari dalam diri teman-teman. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Jadi misalnya ada orang yang berkomentar atau berpendapat buruk tentang diri kita, jangan didengarkan ya teman-teman. Selagi kita tidak mengganggu ataupun merusak kebahagiaan dari orang lain, kita boleh kok melakukan hal tersebut.
Dan yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang terakhir, kamu berharga telah terlahir ke dunia. Jadi jangan pernah berpikir kalau teman-teman ini menyesal telah dilahirkan ke dunia. Nah, saya ada satu kutipan dari psikologis klinis Disha Arinda. Beliau mengatakan, sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kelemahan dan ketidaknyamanan. Dan justru self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita lagi merasa tidak nyaman sama diri kita sendiri. Bagaimana teman-teman, sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Sudah. Karena sejatinya cinta adalah ikhlas. Ikhlas menerima dengan sepenuh hati. Jadi, terimalah dirimu dan mulai berdamai dengan keadaan. Cintailah dirimu sebelum mencintai orang lain. Karena kalau kalian belum mencintai diri kalian, kalian akan saling menyakiti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Jangan insecure, mari bersyukur. Terima kasih kepada Pak Jendriadi dan juga teman-teman yang telah ikut berpartisipasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum